Waalaikumsalam, selamat sore. Sebelumnya izin memperkenalkan diri bang ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Marco Prima Yuda dari jurusan Bimbingan Konseling Islam bang. Saya di sini ingin mewawancarai abang. Ya, silakan. Kalau boleh tahu dengan abang siapa ini? Saya dengan nama Ijazah Mansuemi Dari universitas mana? dari Universitas UIN Raden Intan Lampung, Jurusannya? jurusan Manajemen Dakwah. Kalau manajemen dakwah itu fakultasnya dakwah dan ilmu komunikasi bang ya? Iya, benar sekali. Abang asli Bandar Lampung apa daerah lain bang? Asli saya dari Lampung Tengah, Terbanggi Besar. Lampung Tengahnya Terbanggi Besar, berarti Iya. tetanggaan gitu bang ya? Saya juga dari Gunung Sugi Oh, juga Gunung bang. Sugi. Iya bang, dari Gunung Oh. Sugi. Abang di Bandar Lampung ngekos atau gimana bang? Kalau di sini sebenarnya saya itu tinggal sama sepupu. Sepupu saya ada 2 rumah. Nah, rumah satunya itu disuruh saya nunggu. Tapi karena kendala kendaraan, jadinya saya ngekos. Iya, jauh juga, ya kan. Dari jarak rumah sepupu saya ke kampus itu jauh. Makanya saya ngekos. Dan ini kan masih dalam situasi pandemi bang ya. Iya, Jadi kan perkuliahan ini dilakukan secara online. online, ya benar. Gimana yang abang rasain bang kalau perkuliahan secara online ini bang? Yang saya rasakan selama saya kuliah online itu ada hal positif dan negatifnya. Kalau boleh tahu hal positifnya apa? Kalau hal positifnya itu kita masih sama orang tua, dari apa yang nanggung kehidupan kita itu masih orang tua gitu. Kalau hal yang Itu negatifnya? positifnya. Kalau negatifnya itu kurang kondusif kalau kuliah online, kuliah daring. Kenapa kan saya bilang kurang kondusif? Karena kan kuliah daring ini memakai Google Meet dan Zoom, ya kan? Nah, negatifnya itu dia dari sinyal itu kurang memadai. Dan kedua itu biaya untuk kita membeli kuota, ya kan? Karena Google Meet dan Zoom itu kan memakai kuota. Itu kendala juga. Dan juga kampus itu memberikan kuota Kemenak itu jaraknya lama, ya kan? Nah, dan terus ketiga, dari dosen-dosen ini banyak yang melepas tanggung jawab mereka, ya kan? Ya udah tahu mereka, maksudnya gini, kita ini kan udah kuliah daring, kuliah online. Harusnya kalau emang sekiranya dosen itu sibuk, dosen mata kuliah itu sibuk, ada dosen pengganti untuk menggantikannya gitu loh. Jangan apa ya, kita ini udah kuliah daring, kuliah online, tidak mendapatkan ilmu gitu. Karena dosen mata kuliah tersebut ya berhalangan, maksudnya ya ada penggantinya gitu. Itu negatifnya. Selama abang melakukan perkuliahan ini, apakah abang mengikuti organisasi? Iya, saya mengikuti organisasi, yaitu ya PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bagaimana abang memanage waktu antara perkuliahan dan organisasi bang? Nah, itu masalah gampang sih yang namanya memanage waktu. Kalau saya memanage waktu untuk kuliah dan organisasi itu, kita harus pandai-pandainya menempatkan diri. Kapan wayahnya kita kuliah dan kapan wayahnya kita organisasi. Karena kita balik ke tujuan kita, dari rumah ke Bandar Lampung itu untuk kuliah, ya kan? Jadinya hal apa yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Yang awal kita prioritaskan itu kuliah. Ya kita kuliah dulu. Setelah kuliah baru kita lari ke organisasi. Jangan setelah kuliah kita pulang, organisasi kita tinggalkan, kita melepas tanggung jawab yang bisa kita katakan, ya kan? Ya gitu memanage waktu. Kayak semisalkan dalam 1 hari itu bertabrakan kuliah dan organisasi. Misalkan acara informal di PMII, contohnya diskusi, dan kuliah itu bertabrakan jamnya. Ya kita mengutamakan yang kita prioritaskan.
kuliah, ya kita kuliah dulu. Setelah kuliah, kita izin dulu ke abang-abang senior PMII kan, izin kita kuliah dulu. Setelah kuliah, kita jangan melepas tanggung jawab kita, ya kan, untuk mencari relasi lagi keluar dari ilmu kuliah itu. Peningkatan apa aja sih Bang yang Abang rasain setelah berorganisasi itu Bang? Banyak peningkatannya. Peningkatan dari kayak contoh apalagi kita kuliah online. Kuliah online itu bisa dikatakan kita mendapatkan ilmu hanya 5%. Ya kan? Iya. 5%, hanya sedikit. Makanya itu gunanya kita mengikuti organisasi. Apalagi yang saya ikuti itu organisasi PMII. Ya selama ya Pak, sekarang ini saya akui organisasi PMII sangat wow. Sangat luar biasa Bang. Iya, sangat luar biasa karena kita contoh kayak saya dari tidak ketahuan saya tentang apa ilmu-ilmu yang lain itu di PMII yang saya ikuti sekarang itu dapat benar dari relasi-relasi di luar, teman-teman, ya kan. Ya bisa dibayangkan saya asli orang Lampung Tengah bisa kawanan sama orang Bandar Lampung, kalian Lampung Barat, ya kan? Iya. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa Barat, ada malahan dari Medan. Karena di dalam lingkup organisasi yaitu PMII. Apalagi di PMII itu ada yang namanya Mapaba, masa penerimaan mahasiswa baru. Nah, Mapaba itu di akhir Mapaba itu ada yang namanya baiat, disumpah, ya kan? Nah, setelah kita disumpah itu kita sudah resmi menjadi anggota PMII. Kalau sudah menjadi anggota PMII, semuanya disebut dengan sahabat. Sahabat itu artinya ruang lingkupnya luas. Kita jangan salah mengartikan sahabat. Dalam sekali sahabat itu. Itulah keuntungan saya mengikuti PMII. Bukan organisasi sembarangan, organisasi eksternal, organisasi luar itu. Dengar-dengar kabar ini pernah ada perkuliahan secara offline Bang? Iya, ada. Itu pas di bulan 11. Di situ langsung saya ceritain aja mekanismenya. Mekanismenya itu dibagi dari semester 1. Saya di sini kan semester 3. Nah, semester 1 itu di bulan 10, awal bulan 10 sampai dengan akhir bulan 10, sebulan. Dan semester 3 itu pun begitu. Dia di bulan 11. Tapi tidak menentu waktunya, tanggalnya. Dari perjurusan. Ada yang dari fakultas mana ya? Kalau salah fakultas Suludin itu ada yang duluan di awal bulan. Kalau saya ini fakultas dakwah jurusan manajemen itu di pertengahan bulan 11 sampai pertengahan bulan 12 selesainya. Apa perbedaan Abang melakukan perkuliahan secara offline dan secara daring? Sangat berbeda. Sangat berbeda Bang? Iya, sangat berbeda. Kalau online itu kita hanya stuck di satu tempat, ya kan? Iya. Kita hanya memandang kamera, kita memegang handphone, tidak ada perkembangan, gitu. Sama juga itu yang saya katakan tadi, kendalanya, negatifnya online itu kan karena sinyal, ya kan? Dosen tidak tahu, dosen cuman bisa dikatakan panjang lebar berbicara, tapi tidak tahu mahasiswa sinyalnya itu kurang memadai. Jadinya percuma dosen panjang lebar ngomong, ya sinyal kita jelek, jadinya kurang pendengaran, ilmu itu kurang masuk. Tapi kalau offline, kita sudah bertatap muka face to face dengan dosen. Benar. Kita secara detail kita bisa mendengar apa yang dikatakan dosen. Itu perbedaan online dan offline. Jadi lebih masuk ilmunya offline itu Bang? Iya, pasti jelas itu. Kalau perkuliahan secara daring ini Abang dari kapan Bang? Dari awal semester. Dari awal semester Abang memang sudah daring? Iya. Dan ini offline ini juga cuma sebulan aja Iya, Bang? cuma sebulan. Makanya itulah
yang tadi saya katakan, menjadi mahasiswa itu jangan cuma hanya kuliah. Bisa dikatakan sekarang zaman milenial itu menyebutnya itu kupu-kupu. Kuliah pulang, ya kan? Nah, itulah mahasiswa. Mahasiswa itu identik dengan bergerak, ya kan? Bergerak secara masif, ya kan? Berubah-ubah, itu mahasiswa. Makanya kita di sini kayak saya apa sih namanya, nggak saya sia-siain masa muda saya, apalagi saya kuliah. Ya gimana caranya saya berorganisasi, saya bukan hanya mendapat ilmu di kuliah, saya juga harus mendapatkan ilmu di luar. Ya dengan cara saya mengikuti organisasi, apalagi yang saya ikuti PMII. Apalagi di PMI kan artinya apa artinya nama PMI itu kan pergerakan, ada pergerakan. Cocok dengan mahasiswa yang harus selalu bergerak. Baik, cukup sekian Bang ya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk saya ini. Kurang lebihnya seperti itu aja Bang ya. Siap. Terima kasih Bang ya.